akan membawakan materi mengenai contoh analisis D. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis buku siswa. Yang pertama yaitu kesesuaian isi buku, SKL, KI, dan KD. Yang kedua, kecukupan materi. Yang ketiga, kedalaman materi. Yang keempat, kebenaran materi. Yang kelima, kesesuaian dengan pendekatan yang disarankan. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan penilaian yang digunakan. Adapun contoh yang saya ambil dalam analisis buku SD yaitu tema 3, cuaca dan musim selalu berubah. Bab 7, benda langit. Standar kompetensi, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar, mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Bab 8, cuaca dan musim. Standar kompetensi, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar, membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Analisis. Standar isi. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KDIPA di SD merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah landasan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan serta didik membangun kemampuan dalam bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yakni bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisah menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Antara kompetensi dasar dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi. Analisisnya. Kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Contoh materinya, Tuhan menciptakan banyak benda langit. Ada yang terlihat pagi hari, ada yang terlihat di malam hari. Tahukah kamu nama benda-benda langit itu? Coba kamu sebutkan. Materinya dapat dilihat di sebelah kiri saya. Guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Kompetensi dasar bab 8 membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Contoh materinya dalam buku. Musim hujan. Saat musim hujan, hujan terus-menerus. Hujan bisa turun setiap hari dari pagi sampai sore. Bila hujan turun terus-menerus, sungai dan selokan dapat meluap. Banjir terjadi di mana-mana. Sawah dan rumah tergenang. Banyak orang yang mengungsi. Contoh materinya dapat dilihat di sebelah kanan saya. Musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, debu-debu bertebangan. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur menjadi kering. Sawah ladang kering, tanah pecah-pecah, petani sedih karena tanaman mati. Contoh materinya dapat dilihat di sebelah kiri. Jika ditelaah, buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, yakni antara lain, yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. 3 cakupan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dan dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar.
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry untuk menumbuhkannya kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Memiliki atau melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Jadi kesimpulannya, sebagian besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL atau Conceptual Teaching and Learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 ranah dengan bahan ajar menggunakan buku ini, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. Tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tadi contoh analisis buku di SD. Apabila ada kesalahan dari video ini, datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.